Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam bonsai. Salam jumpa kembali di channel kami, tentu di Pesona Bonsai. Kali ini teman-teman, saya akan merespon posisi saudara-saudara kita yang tentu yang masih minim di pengetahuan tentang cara-cara membonsai. Dan sering di YouTube kami ada yang bertanya, "Bang, sebenarnya tuh bagaimana toh cara kita membuat percabangan bonsai yang baik menurut rumus-rumus perbonsaian atau rumus bonsai PPBI di Indonesia ini?" Tentu karena banyak yang tanya dan teman-teman memang minim pengetahuan, maka saya juga akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat tahapan-tahapan bonsai itu dan titik-titik percabangan bonsai yang baik dan sesuai rumus-rumus bonsai itu sendiri. Misalnya seperti ini Mas ya. Dan ini posisi yang kita tanam gerak dasar pertama itu adalah untuk cabang pertama. Dan cabang pertama ini tentu posisi lebih rendah daripada cabang yang lainnya. Dan sebelum kita melangkah ke percabangan, yang kita terapkan dulu bila kita membuat bonsai, maka pondasi akar seperti ini yang harus kita bikin dulu Mas ya. Ya, disut ya, kita putar seperti apa sih kualitas dan karyanya Pesona Bonsai. Ya tentu apa adanya seperti ini Mas, kami tidak pernah aing-aing atau apa adanya orang desa atau ya seginilah Mas karyanya ya, karya pas-pasan. Nah, ini setelah posisi perakaran sudah kita buat, maka akan tahapan selanjutnya kita tentu menentukan titik-titik cabang untuk pohon yang akan kita buat seperti ini Mas. Dan cabang pertama ini akan cenderung lebih rendah daripada cabang yang lainnya. Ini cabang pertama juga harus lebih besar, mau dari kanan mau dari kiri silahkan juga, enggak apa-apa, enggak ada larangan. Setelah itu kita juga cabang kedua di sebelah kanan dari tampak depan pohon ini sendiri itu, dan ini maka akan cenderung lebih kecil dan lebih tinggi dari cabang pertama. Setelah cabang kedua, maka yang kita tentukan lagi yaitu adalah cabang belakang atau back belakang ini ya Mas ya. Setelah back belakang ini juga harus lebih tinggi daripada cabang yang kedua. Kalau bisa usahakan jangan sampai cross satu titik, itu ada dua cabang ya kiri kanan, kalau bisa dihindari. Kalau bisa tuh ya yang satunya lebih tinggi, yang satunya harus lebih rendah gini. Nah seperti ini sama ini sama ini kan lebih tinggi yang cabang ketiga. Setelah itu maka selanjutnya kita usahakan kalau ingin bonsai kita memang proporsi dan bagus, tentu di cabang sebelah kiri lagi. Nah dari sini, ini dari kiri, kanan, belakang, kiri lagi, lalu cabang yang depan. Nah yang depan ini untuk background depan supaya tidak terlalu kelihatan menjulang tuh gerowong atau menjulang tuh kok nanti ada nggak tertutup daun. Setelah kita menentukan titik-titik percabangan yang pas sesuai rumus-rumus bonsai, maka untuk percabangan ini jangan lupa pula ya menentukan besar batang ini, lalu kita bisa merumuskan besar batangnya sebuah cabang. Dan cabang ini maka bisa diambil besar kecilnya itu melalui dari batang atau pohon, maka ini akan dibagi 4. Maka dibagi 4 itu nanti akan menjadi ukuran sebuah cabang pertama. Setelah itu cabang pertama ini ke cabang yang kedua kurang lebihnya kita kurangi 1/4 lagi ya, kurangi 25%, maka akan lebih menjadi kecil. Setelah menjadi kecil, setelah ini kecil cabang yang kedua, maka cabang yang belakang juga
ini akan menjadi lebih kecil lagi. Usahakan semakin naik cabangnya semakin kecil, dan juga lagi ini semakin kecil lagi. Dan setelah titik-titik percabangan dan besar kecilnya sudah kita sesuaikan, maka kita juga harus menentukan yang namanya sebuah anak cabang. Sebuah anak cabang ini bila kita lihat, jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai cross 1 titik 2 cabang ya, maka itu akan menjadi resiko. Dan cabang-cabang ini, anak cabang ini, maka kita atur sedemikian mungkin supaya kita membuat bonsai, kita gerakkan supaya kelihatan pantas dan bagus. Misalnya seperti ini, satu cabang kita pecah menjadi 3, 4, 5. Kalau itu memang mumpuni, tidak apa-apa. Ini pecah menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan harus posisi setiap cabang ini harus dicarikan terusan cabang atau yang akan menjadi ujung cabang itu sendiri. Maka nanti akan terlebih jelas ujung cabangnya yang mana. Terkadang itu kalau teman-teman membuat bonsai itu banyak yang ngeplat semua itu lah. Terkadang kalau juri menilai atau bonsai panggung itu pasti seandainya ini cabang, kita cari terusan cabangnya mana, harus paling ngedrop seperti ini paling rendah dan ini di tengah-tengah, harus dikasih di tengah supaya ini terusan cabangnya itu jelas. Oh, terus cabang ini, dan ini sebagai anak cabang, ini anak cabang, ini juga anak cabang. Dan setelah itu kita memprogres lagi, mengkomposisikan setiap cabang, kalau bisa dikasih semi mahkota. Nah, seperti ini akan menjadi penutup cabang sini atau semi mahkota, maka ini nanti akan terlihat lebih bagus. Kalau seandainya ini tidak ada semi mahkota, maka yang kita ambilkan untuk penutup cabang sini itu biasanya dari atasnya, tetapi biasanya jaraknya itu lebih rapat. Jadi seandainya tertutup oleh cabang yang atasnya, seandainya tidak ada semi mahkotanya, maka juga akan menjadi nampak indah. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman, bila membuat bonsai jangan lupa pula kita mulai dari gerak-gerak dasar seperti perakaran, batang, percabangan ini, dan bahkan di anak cabang, bahkan sampai cucu cabang, cici cabang atau di perantingan itu sendiri ya, kita juga akan memperhatikan. Dan juga yang akan menjadi finish yang terakhir itu adalah di bagian top. Nah, dan di bagian top sini terkadang banyak yang bingung bagaimana mencari untuk yang terusan top. Itu banyak yang rancu teman-teman, untuk saudara kita yang minimnya pengetahuan atau yang bagi pemula, maka kita menentukan untuk yang top pasti dicarikan yang paling atas. Dan top itu adalah mahkota atau komposisi yang paling teratas. Dan kita korek ke bawah lagi, ini teman-teman ya, kalau kita sudah mencapai di komposisi mahkota, maka percabangan-percabangan seperti ini harus lengkap, harus ada muter bahkan sampai titik teratas ini nanti. Dan cabang-cabang ini walaupun berjarak 1 cm, setengah cm itu jangan sampai cross. Seperti ini sama ini ada jarak 2 cm, ini sama sini ada jarak 1 cm, dan ini naik pun juga ada jarak cm sampai seterusnya. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadikan bonsai cepat jadi, itu sebenarnya juga lamunan halusinasi. Bisa kita mengangan-angan, tetapi yang namanya sebuah proses itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Seperti ini posisi kita los untuk mengejar pembesaran anak cabang. Kalau ini tidak saya los, maka bila kita potong, maka nanti akan melakukan pembesarannya yang pasti lama
kurang cepat ya untuk mengejar proporsi antara anak cabang dan cabang ini supaya nanti kelihatan cantik atau manis, maka kita harus juga memproporsikan, karena ini memang kita mendesain untuk bonsai bagus atau bonsai panggung. Selain fungsi kita untuk membesarkan anak cabang, kita juga fungsinya ini bila besar maka sebelah bekas potongan ini akan mudah menutup. Kalau cabang ini besar maka kambium ini juga akan cepat menutup dan kelihatan seperti sempurna. Nah, kalau titik cabang seperti ini ya teman-teman, ini kiri, kanan, belakang, samping, ini namanya titik cabang yang katanya rumus-rumus bonsai itu rumus naturalis dogmatis. Maka cabangnya kiri, kanan, belakang, atau kanan, kiri, belakang, lalu seterusnya. Kalau seandainya yang satu misalnya sebelah kanan atau kiri nggak bisa tumbuh, gimana Pak Muji? Tentu kita bisa mencarikan solusi seperti bahan yang ada di sini. Nanti tak kasih yang sudah ada, itu pun juga boleh, namanya naturalis. Kalau ini naturalis dogmatis rumusnya, nanti ada naturalis. Nah, seperti apa saya ambilkan dulu. Nah, ini turunkan dulu ya. Yuk. Nah, contohnya yang rumus titik percabangan naturalis seperti ini teman-teman ya, nih sebelah kiri, belakang, kanan, langsung depan. Ini sudah komposisinya. Ini kalau sudah depan berarti sudah melalui titik cabang di bagian mahkota atau top itu sendirilah. Nanti untuk memproporsikan posisi ini panjangnya seberapa, tingginya seberapa, nanti maka di top ini atau di mahkota ini yang akan menentukan saya potong mungkin seberapa pantasnya, atau kita bisa menentukan tinggi bonsai itu sendiri kita lihat dari diameter. Kalau lingkar ini misalkan kok 18, berarti untuk mencari diameter garis tengah as untuk pohon ini berarti 18 dibagi 3. Kalau secara rumus matematika ya, berarti lingkar batang ini nanti akan bisa kita ketahui 6 cm. Setelah 6 cm untuk mengukur tingginya pohon ini, maka kita kalikan 3. Kalau dulu, kalau sekarang sudah bisa dikalikan 5 untuk mengukur tingginya itu sendiri setelah kita membuat bonsai. Dan ada lagi sekarang yang namanya seni itu memang tidak ada batasannya. Sekarang bisa melalui ekspresionis. Nah, itu lebih tinggi lagi, bunjin lebih tinggi lagi. Itu pun yang namanya seni itu pasti akan selalu banyak-banyak cara dan model-modelnya itu sendiri. Dan itulah ulasan dari kami teman-teman ya, dari Pesona Bonsai, dari sepengetahuan saya dan juga dari para senior saya dulu yang mengajarkan bonsai kepada kami atau komunitas kami. Dan rumus-rumus bonsai tadi mungkin atau ulasan bonsai tadi ya bisa membantu cara-cara teman-teman kita yang masih minim pengetahuan, tentu yang masih tahapan belajar pemula, terkadang memang sangat bingung untuk mencari pengetahuan itu, dan sekarang juga sudah ada YouTube-nya. Terus ikuti channel kami, dan banyak terima kasih kepada teman-teman saudara sobat bonsai Nusantara yang telah mengikuti dan menyupport channel kami Pesona Bonsai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terus ikuti channel kami di Pesona Bonsai yang mengutamakan cara kita membonsai berbudidaya dan program bonsai masa kini. Bagi teman-teman yang minat bahan-bahan dari kami, banyak kok. Ada apa aja, kemang ada, dan lain sebagainya. Apalagi sancang, gudangnya bisa hubungi di nomor kring halo 082136018875. Terus ikuti channel kami di Pesona Bonsai. Salam satu hobi, salam bonsai.